Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan bahwa kita masih bisa berjumpa lagi dengan program yang dibuat oleh Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB, yaitu Morning and Night Call. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, walaupun saat ini sudah malam, tetapi saya bersyukur saudara masih mengikuti acara ini. Saya adalah Pendeta Ivon Taroeh Lopati dari GPIB Immanuel Depok. Oke saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini juga menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah situasi kondisi saat ini. Untuk itu mari kita berdoa mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kasih dalam Yesus Kristus, ketika di sepanjang hari ini kami ada di rumah kami masing-masing dan masih tetap ada di rumah kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa kudus-Mu, berikan roh hikmat agar kami semua hamba-Mu, setiap kami yang mendengar di rumah kami masing-masing boleh menangkap makna yang terdalam dari firman ini. Berfirmanlah kepada kami semua, sebab setiap kami sudah setia untuk mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, renungan kita hari ini sesuai dengan sabda bina umat pada hari Rabu malam terambil dari Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 27. Tetapi saya fokus pada nats di ayatnya yang ke-22 dan 23 saja, yang mengatakan demikian. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mendengarnya tetapi terutama yang melakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat sebenarnya dalam kehidupan ini, entah itu yang kecil atau yang besar, kita selalu diperhadapkan pada suatu pengambilan keputusan. Entah itu menyangkut keluarga, pendidikan, karier, teman hidup, iman percaya kita. Kita selalu diperhadapkan pada pengambilan keputusan. Dan keputusan apapun yang kita pilih, itu akan mencerminkan tidak saja karakter kita, perilaku kita, dan juga pengalaman-pengalaman hidup kita, tapi lebih kepada di situ kita akan lihat the real me saya yang sesungguhnya, yaitu spiritualitas, iman percaya saya. Karena itu dalam bacaan ini Yesus memberikan satu gambaran tentang secara tidak langsung bahwa dia harus mengambil suatu keputusan, dan dia ingin juga kita sebagai orang yang percaya kepadanya mengambil keputusan yang terpenting ketika kita mengikut Yesus. Di sini Yesus katakan bahwa ini merupakan suatu katakanlah berita atau pemberitahuan tentang bagaimanakah Yesus harus melewati berbagai penderitaan, dan bagaimana juga Yesus katakan syarat-syarat untuk kita mengikut Dia. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Yesus sudah melihat gambaran yang harus dia lewati itu, bahwa dia katakan bahwa dia akan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, ahli-ahli Taurat, bahkan dibunuh dan tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ditolak, disisihkan,
dihempaskan adalah suatu pengalaman yang pasti tidak menyenangkan. Tetapi itulah yang Yesus harus lewati. Karena itu Yesus memberikan satu penguatan bagi kita ketika kita mengalami seperti apa Yesus alami. Dia tidak pernah tinggalkan sendiri. Bahkan Yesus katakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ditolak, menyangkal diri dan sedia atau setia mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Saya pernah membaca suatu pengalaman dari saudara-saudara kita di India, ada pengalaman satu keluarga di India di mana mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, dan ketika mereka mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus, memang ada harga yang harus mereka bayar, di mana orang satu kampung, kepala desa itu tidak terima dengan keputusan itu, dan dia kemudian dikumpulkan di alun-alun bersama dengan istri dan anak-anaknya. Lalu kemudian dia harus memilih, ditawarkan, saudara mau supaya anak-anakmu ini selamat atau saudara menyangkal Yesus? Dan apa yang dia katakan? Dia tetap tidak mau menyangkal Yesus. Bahkan dia menyanyikan satu nyanyian yang dia ciptakan sendiri. Ya. Mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. Dan pada saat dia menyanyikan lagu itu, anaknya ditebas semua. Lalu kemudian dipertanyakan lagi, sekarang tinggal istrimu, apakah engkau tetap mempertahankan imanmu atau istrimu ini juga akan mengikuti anak-anakmu? Apa yang dia lakukan dalam keadaan yang tergetar dengan situasi kondisi yang terdesak seperti itu? Dia dengan tenang dan dengan yakin lalu menyanyikan lagu berikutnya bahwa aku tetap mau mengikut Yesus. Ku tak ingkar. Sekalipun ya, semua meninggalkan aku tidak akan tinggalkan Tuhan Yesus. Dan saat itu juga kepala istrinya melayang ditebas. Mengerikan sekali. Sekarang tawaran terakhir tertuju kepadanya. Dikatakan, sekarang tinggal engkau sendiri, istri dan anak-anakmu sudah mati. Apakah engkau mau tetap mempertahankan Yesus Kristus atau engkau mau hidup? Dalam keadaan seperti itu justru dia makin kuat lagi, makin lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan dia katakan bahwa aku tetap mau mengikut Yesus. Aku tidak akan mengingkari imanku. Aku tidak akan menyangkal dia. Dan pada saat bersamaan dengan nyanyian itu, kepalanya melayang. Saudara, apakah selesai sampai di sini? Ternyata tidak. Tetapi itulah benih ilahi yang kemudian timbul di dalam hati kepala suku itu. Dia melihat satu kegigihan, kekuatan, spirit yang luar biasa, iman percaya, keputusan yang diambil sekalipun semua pada akhirnya mati. Dan singkat cerita, di akhirnya dia kemudian percaya kepada Yesus, dan dia mengajak seluruh kampung itu kemudian juga percaya kepada Yesus. Jadi saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, memang terkadang ketika kita mengikut Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus diperhadapkan pada penderitaan-penderitaan yang luar biasa, bahkan kematian. Saya selalu katakan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak ingin kita itu hidup menderita, tapi Tuhan ingin kita hidup bahagia, sejahtera. Tetapi kalau toh suatu saat karena kita mempertahankan iman percaya kita, karena kita mempertahankan siapa Yesus yang kita sembah itu bukan ketetapan, tetapi itu pilihan.
Dan Tuhan akan memperhitungkan pilihan kita tersebut sebagai suatu kebenaran. Karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini bahwa kita belajar dari Yesus. Kadang-kadang ada hal-hal yang menurut kita itu yang terpenting, yang utama. Tetapi maukah kita melepaskan itu? Dan kita tetap memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Kiranya pengalaman jalan penderitaan menuju kemenangan yang dialami oleh Yesus Kristus menjadi suatu refleksi perenungan bagi kita di malam hari ini. Jangan sekali-kali tinggalkan Yesus apapun itu yang terjadi di dalam hidup. Karena dialah jalan kebenaran dan kehidupan, keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman mengingatkan kami betapa ada harga yang harus kami bayar ketika kami mengikut Engkau, ketika kami percaya kepadamu, ketika kami mengandalkan Engkau di segala situasi, ketika kami harus mengambil keputusan yang penting dalam hidup ini menyangkut iman percaya kami. Bahkan di saat-saat situasi di mana ada penderitaan yang kami harus alami, sehingga kami harus ada di rumah, beribadah di rumah, berdoa di rumah, membaca firman Tuhan di rumah. Ini adalah harga yang harus kami bayar supaya kami boleh terjaga oleh kasih karunia dan anugerah. Karena itu ya Tuhan, biarlah sekalipun kami dipisahkan oleh jarak dan waktu, tetapi biarlah iman percaya kami sampai kepada setiap orang yang mendengarkan firman ini dan boleh dikuatkan untuk melewati penderitaan demi penderitaan yang umatmu alami, khususnya peristiwa virus corona yang mendunia ini ya Bapa. Tuhan tutup bungkus anak-anakmu, Tuhan jaga kami akan tidur supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kuat yang baru, dengan kekuatan yang pemeliharaan, keselamatan yang daripada. Inilah doa, harapan, penyerahan diri, rasa syukur kami bersama. Dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, biarlah kita boleh berjumpa di lain waktu melalui program ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.